Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam Renungan Mutiara Sabda Allah, edisi Selasa 4 Maret 2025. Dipersembahkan oleh tim pelayanan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah. Renungan diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Dengan tema, pengorbananku untuk Tuhan tidak sia-sia. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti Tuhan Yesus, karena ada beberapa syarat, yaitu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti kehendak-Nya. Saya adalah seorang guru privat yang bekerja dari pagi sampai malam, sehingga tidak mengikuti kegiatan dan pelayanan di lingkungan maupun di gereja adalah alasan yang kuat. Dengan bebas dari tuntutan lingkungan, apakah itu jaminan hidup bahagia? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Hingga suatu waktu saya sadar bahwa mencari uang tidak akan pernah ada habisnya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengajar pada malam hari. Apakah itu bentuk penyangkalan diri saya? Apakah itu pengorbanan saya? Ya, saya berani menyangkal diri dengan melayani Tuhan, seperti ikut KUR, ikut kegiatan lingkungan, dengan mengurangi pendapatan saya, yaitu pada malam hari tidak bekerja. Akhirnya saya aktif di lingkungan dan di gereja. Di sini saya banyak mendapatkan teman, saya bisa mengembangkan talenta, dan iman saya semakin diteguhkan. Dengan aktifnya saya, justru ada yang tidak suka, sehingga ada celaan, fitnah, hinaan terhadap saya. Ini adalah benar-benar salib yang harus saya panggul. Hingga timbul rasa sakit dan putus asa. Apakah kuat saya memanggul salib berat itu? Awalnya tidak, hampir putus asa. Namun dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan doa, saya tidak boleh menyerah. Saya harus mendengar suara Tuhan, yaitu saya harus tetap melayani Tuhan. Dengan pengorbananmu yang tulus, pasti akan mendapat balasan dari Tuhan yang lebih besar. Dan benar, Bapak Ibu, Tuhan menambahkan talenta, Tuhan menambahkan kebahagiaan untuk hidup saya, karena saya merasa bahagia dapat melayani Tuhan di lingkungan maupun di gereja. Sekarang saya harus siap untuk diutus. Bapak Ibu, kita semua harus siap untuk diutus untuk melayani Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.